dari Mbak Nur. Ini direct message ke saya, Ustazah. Ini juga pertanyaan terpendam saya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana membagi belajar ilmu dunia dan ilmu akhirat? Kadang mendengar kalau ada yang konsen belajar agama langsung dibilang Ustadz atau Ustazah. Jadi dominan yang mana dalam belajar ilmu dunia atau akhirat? Kalau pertanyaan titipan saya ini Ustazah, ilmu dunia akhirat, bagaimana kita mengarahkan anak kita gitu. Jadi kayaknya kalau lagi semangat belajar ilmu agama, kayak anaknya semua pengen jadi Ustadz semua. Padahal kan ilmu banyak ya. Iya. Itu. Tafadhol Ustazah. Ya, baik. Jazakillah khair, Mbak Nia. Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ketika kita itu mau belajar ilmu agama, tidak serta-merta kita tinggalkan dunia. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berpesan bahwa kita harus ambil bagian juga dari ilmu dunia. Nah, bagaimana membaginya? Caranya agar kita bisa belajar kedua-duanya, bisa dapat ilmu agama dan ilmu dunia. Caranya adalah pertama, kita harus bisa memprioritaskan dalam sesuatu yang harus kita pelajari. Contoh nih, misal ada seorang ibu. Misalnya dia sudah mau punya anak lagi hamil. Berarti ilmu agama yang mesti dia pelajari dalam waktu dekat yang diprioritaskan adalah mengetahui tentang apa itu nifas. Ya, itu yang perlu diketahui olehnya. Dan seluk-beluk tentang nifas. Nifas itu kapan berhentinya. Kalau misalnya sudah lebih, biasanya nih, ibu-ibu tuh kalau sudah lebih dari 60 hari apa yang harus dilakukan. Dan ilmu yang harus dia ketahui juga ilmu tentang bagaimana mendidik anak-anak. Karena sudah semakin dekat dengan masa melahirkan kan. Nah, HPL-nya sudah semakin dekat, artinya dia harus cepat-cepat belajar. Ya, bagaimana mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kemudian dia tidak mencari ilmu dunia? Boleh dicari. Apa yang menjadi kewajiban bagi ibu hamil? Misalnya, dia harus mengetahui bagaimana cara mengetahui pola makan untuk anak bayi, gizinya seperti apa, dan bagaimana cara misalnya menyusui dengan benar, atau bagaimana cara misalnya melahirkan, dan apa yang harus dilakukan, nutrisi-nutrisi terbaik apa yang mesti dimakan untuk keadaan ibu hamil misalnya, itu kan ilmu dunia, dan ini harus dicari juga. Jadi dua-duanya harus balance, harus seimbang ya. Nah, tadi pertanyaan dari Mbak Nia, bagaimana mengarahkan anak-anak kita? Apakah mereka harus diarahkan dengan ilmu agama dan harus menjadi seorang ustadz? Sejatinya tidak semua kita itu menjadi seorang ustadz, dan tidak juga orang yang belajar ilmu agama mesti harus jadi ustadz. Jadi di Jakarta itu ada para dokter yang dia juga Masya Allah ya jadi ustadz ya, Masya Allah. Dokter iya, ustadz iya ya, Masya Allah. Dan ada juga di Indonesia ini ya insinyur juga, beliau seorang alim ya, seorang yang memiliki ilmu agama. Jadi boleh kalau misalnya anak-anak kita bilang, Bun, boleh nggak kakak belajar ilmu dunia? Boleh kak, tapi kakak harus memiliki pondasi yang kuat dulu dalam mengenal Rob kita. Kakak harus punya pondasi yang kuat dulu dalam mengenal agama kita semuanya. Ya, agama Islam itu harus kuat dulu. Dan teman-teman, kalau boleh saya sharing ya, sesungguhnya yang berkewajiban mengajarkan ilmu agama nih kepada anak-anak kita itu bukan guru anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tuanya. Karena besok Allah yang akan bertanya kepada kita dan kepada suami kita, apa yang sudah kau ajarkan dari sholat ya untuk anakmu, apa juga yang sudah kau ajarkan dari perkara-perkara agama kepada anakmu. Ya, Allah tidak akan bertanya kepada sekolah anak-anak kita. Allah juga tidak bertanya kepada ustadz anak-anak kita. Ya, maka kitalah sebagai orang tua yang harus bisa mengajarkan terutama ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. Dimanapun anak-anak kita berada, apapun nanti yang Allah takdirkan untuk anak-anak kita, kalau kita sudah berikan ilmu agama secara benar dan secara kuat, maka kita titipkan anak-anak kita kepada Allah, dan Allah yang maha menjaga anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.